Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berkumpul kembali di majelis ini, majelis keilmuan yang membahas tentang tazkiyatun nafas atau tasawuf. Yang mana pada majelis ini kita mencoba untuk memahami kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang lahir di tahun 450 Hijriah. Yang mana beliau karena keilmuannya dan Allah takdirkan beliau untuk menjadi hujjatul Islam, pembela ajaran Islam yang mana berhasil membela, memisahkan ajaran Islam dari yang hak dan yang batil. Karena pada saat itu terjadi berbagai peristiwa dan berbagai macam golongan dan aliran yang menyesatkan. Di antaranya Syiah, di antaranya Mu'tazilah, di antaranya para mustasyrik atau para orientalis yang mana pada saat itu mereka belum disebut dengan mustasyrik atau orientalis, tetapi disebut dengan para filsuf dari Yunani ataupun Romawi. Maka Imam Al-Ghazali, Allah bukakan pikirannya, Allah bukakan hatinya, Allah berikan ilmu kepadanya untuk bisa menjadi tameng yang menjaga ajaran Islam tetap murni, tetap sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada masa akhir hidupnya, Imam Al-Ghazali menulis kitab Ayyuhal Walad, yang mana kitab ini dilatar belakangi karena seorang murid yang berkeluh kesah, meminta nasihat, karena murid ini meskipun sudah berguru kepada Imam Al-Ghazali dalam waktu yang lama, tetapi tetap merasakan rasa gelisah, tetap merasakan rasa galau, tetap merasakan overthinking, sehingga meminta nasihat kepada Imam Al-Ghazali, memberikan surat. Ketika Imam Al-Ghazali membaca surat tersebut, maka seketika saat itu juga Imam Al-Ghazali menuliskan kitab ini yang dinamakan Ayyuhal Walad. Kitab ini awalnya berbahasa Persia, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertengahan kitab Ayyuhal Walad ini, yang mana saya ingatkan kembali, ketika Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya, Imam Al-Ghazali menisbatkan atau mengembalikan, menyandarkan nasihat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nasihat yang paling bagus, nasihat terbaik adalah nasihat dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sehingga nasihatnya adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di awal nasihat yang diberikan Imam Al-Ghazali kepada muridnya bahwasanya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, karena alamatul i'radullahi 'anil 'abdi istighalu bima la yu'nihi. Salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi hambanya adalah tatkala ketika hamba itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah, disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Lalu Imam Al-Ghazali juga menasihati di awal kitabnya, di awal kitab Ayyuhal Walad, bahwasanya waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Kita senantiasa agar menjaga waktu ini, memanfaatkannya supaya tidak terbuang sia-sia. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwasanya ilmu harus disertai dengan amal. Begitulah Imam Al-Ghazali menasehati muridnya. Lalu setelah itu Imam Al-Ghazali juga bukan hanya sekedar memberikan nasihat dari hadis ataupun Al-Quran, tetapi Imam Al-Ghazali juga memberikan suatu kisah yang mana di kisah tersebut terdapat satu khulasah atau satu faidah penting yang mencakup
nilai-nilai keislaman yang mencakup nilai-nilai keluhuran, yang mana sebelumnya Imam Ash-Shibli yang telah bermulazamah, berkhidmat kepada lebih dari 400 guru, mempelajari hadis, ribuan hadis, tetapi Imam Ash-Shibli ini akhirnya mempunyai satu kesimpulan, yang mana jika kita mengamalkan satu faidah ini, satu kesimpulan ini, maka dicukupkanlah kita seakan-akan mengamalkan seluruh ajaran Islam. Apa itu? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Imam Ash-Shibli mengambil satu hadis yang begitu indah, mencakup seluruh ajaran Islam, yang mana ini membuat hambanya, membuat seorang muslim agar beramal dan berilmu, agar berilmu dan beramal. Maka beramallah untuk dunia sebagaimana engkau bisa hidup di dunia ini, dan beramallah untuk akhirat sebagaimana engkau kelak akan kekal di akhirat, dan beramallah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau jika memiliki hajat maka pintalah pada Allah, dan beramallah menjauhi neraka sebagaimana engkau sesanggupnya bersabar dalam menahan siksaan api neraka. Maka Imam Al-Ghazali selain menuliskan, menyampaikan nasihat melalui kisah Imam Ash-Shibli ini, beliau juga menyampaikan nasihat dari kisah Imam Hatim Al-Asam, yang mana Imam Hatim Al-Asam ini berguru kepada Imam Syakik. Dan beliau, Imam Hatim Al-Asam, berguru kepada Imam Syakik bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi bergurunya selama 30 tahun. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya Imam Hatim Al-Asam serius dalam menuntut ilmu. Menunjukkan bahwasanya Imam Hatim Al-Asam bermulazamah dalam waktu yang lama sehingga ilmu yang didapatkan itu secara kafah, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, yang nanti akan tertanam di benak dan diamalkan oleh Imam Hatim Al-Asam. Maka pada satu waktu Imam Hatim Al-Asam ditanya oleh Imam Syakik, "Wahai Hatim Al-Asam, engkau telah membersamaiku selama 30 tahun. Lalu apa saja yang kau dapatkan selama 30 tahun itu?" Maka menjawab Imam Hatim Al-Asam bahwasanya, qala hasalatu thamaniya fawaida minal ilmi wa hiya takfini minhu. Bahwasanya Imam Hatim Al-Asam berhasil menyimpulkan, mengambil 8 faidah, 8 poin, yang mana jika 8 poin ini diamalkan maka cukuplah akan menyelamatkannya dari siksaan api neraka, memasukkannya ke dalam surga, bahkan membahagiakan dan mensejahterakan hidupnya di dunia. Maka apa itu? Li'anni arju khalasi wa najati fiha faqala Syakik ma hiya. Maka menjawab Imam Syakik, ma hiya, apa 8 hal tersebut? Qala Hatim, berkata Imam Hatim Al-Asam, al-faidatul ula, faidah yang pertama, pelajaran yang pertama, anni nadaratu ilal khalqi, bahwasanya saya melihat pada makhluk, fara'aitu likulli minhum, dan saya melihat pada setiap makhluk itu, mahbuban wa ma'asyuqan yuhibbuhu wa ya'shaquhu, ada sesuatu yang dicintainya. Imam Hatim Al-Asam melihat bahwasanya setiap insan, setiap makhluk hidup mempunyai sesuatu yang dicintainya. Lalu setelah itu apa? Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil mauti, dan sebagian dari yang dicintainya itu, yang dicintai oleh makhluk tersebut, hanya membersamainya, hanya menemaninya ila maradil maut, tatkala sakitan saja, menjemput dengan ajal. Wa ba'duhu, dan sebagiannya
yusahibuhu ila syafi'il qabri, menemaninya ila syafi'il qabri, kepada ujung atau pada pemakaman saja. Karena syafir di sini bermakna torfun. Jadi hanya membersamai pada sebatas pemakaman saja. Summa, kemudian hal tersebut yang dicintai oleh seorang insan itu, dicintai oleh makhluk itu, dikagumi, dieluk-elukan, disayang-sayangi. Tetapi apa yang terjadi tatkala ia meninggal? Summa yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian hal tersebut yang ia cintai di dunia, yang ia sayangi di dunia, ia kumpulkan, ia berikan, korbankan segala yang ia punya demi hal yang ia cinta tersebut. Yatrukuhu faridan wahidan, meninggalkannya satu persatu. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahad, dan tidak ada yang menemaninya ketika ia berada dalam kubur. Fatafakkartu, maka Imam Hatim Al-Asam berpikir, hal-hal tersebut yang dikumpulkan, dicintai, disayangi, kita perjuangkan segala hal untuk menyenangkan, bahkan termasuk atau menggenggam hal tersebut, tetapi itu semua fana, itu semua tidak dibawa ke alam kubur. Maka Imam Hatim Al-Asam berkata, wa qultu afdalu mahbubil mar'i, bahwasanya hal terbaik yang seharusnya kita cintai, yang harusnya kita sayangi, yang harusnya kita dekati, yang harusnya kita perjuangkan untuk mendapatkan hal tersebut adalah ma yadkhulu ma'hu fi qabrihi, hal yang bisa membersamainya, menemaninya fi qabrihi, tatkala ia meninggal, tatkala ia sampai di dalam kubur. Wa yu'nisuhu fihi, bahkan bukan hanya menemani, tetapi sampai menolongnya di kubur tersebut, menolongnya di alam kubur. Fama wajadtuhu ilal a'mal sholih, fama wajadtuhu illal a'mal sholihah, maka saya tidak menemukan hal tersebut kecuali a'mal as-sholihah, kecuali amal yang sholih, kecuali perbuatan baik. Maka tatkala mendapatkan hal tersebut, fa'akhadtuha mahbuban li, maka saya jadikanlah amal soleh tersebut menjadi hal yang saya cintai, menjadi hal yang akan saya perjuangkan, akan saya korbankan segala yang saya punya hanya untuk beramal soleh. Kenapa ya Imam Hatim? Litakuna sirajan fi qabri, agar amal soleh tersebut bisa menjadi sirajan, pencahayaan, bisa menjadi cahaya, pelindung, penerang di dalam alam kubur yang gelap gulita. Watu nisani fihi, bukan hanya menjadi cahaya, tetapi akan menolongku, akan membelaku di alam kubur. Wala tatrukani faridan, dan tidak akan meninggalkanku sendirian. Sebagaimana nasihat ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Jika kita mengambil nas dari kitab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya tatkala seorang hamba itu meninggal, maka hal pertama yang ditinggalkannya tatkala seorang hamba itu masuk ke alam kubur, hal pertama yang ditinggalkannya adalah hartanya. Setelah itu apa? Setelah itu keluarganya. Hartanya hanya sebatas sampai di rekening. Hartanya hanya sebatas sampai di rumah. Lalu keluarganya hanya mengantarkan sampai pada makam, tetapi tidak menemaninya di alam barzah. Lalu apa yang menemaninya? Amal soleh. Dan jika kita mengambil riwayat hadis dari Imam Muslim,
idza mata ibnul adam in qata'a sa'iru amalihi illa min salasin. Jika seorang ibnu Adam, cucu anak Adam itu meninggal, maka seluruh amal perbuatannya itu akan terputus. Illa min salasin, kecuali dalam 3 hal. Al ilmu yantafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. As-sadaqah jariyah, al-walad solihun yad'ulah, dan seorang anak soleh yang tetap mendoakannya, tetap mendoakan kedua orang tuanya meskipun telah meninggal. Maka saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan pada teman-teman semua, bahwasanya kita sekarang sedang ada di marhalah, sedang ada di level untuk mengumpulkan bekal, sedang ada di level untuk mempersiapkan alam kubur nanti. Maka hal yang perlu disiapkan sudah diberikan bocorannya oleh Imam Hatim Al-Asham. Hal yang akan menemani kita, membela kita nanti di hari akhir, bahkan di alam kubur, itu adalah amal soleh. Itu adalah faidah yang pertama. Wal faidatus tsaniyah, dan faidah yang kedua, poin yang kedua, pelajaran yang kedua, apa Imam Hatim Al-Asham? An ra'ayatul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum. Bahwasanya saya melihat makhluk itu, manusia itu, yaqtaduna ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka yubadirun bermakna yusari'un, cepat-cepat melakukan hal secara cepat langsung, ila muradati anfusihim, untuk memenuhi hawa nafsu tersebut. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka saya berpikir, saya melihat, saya merenung dan berhasil mengeluarkan satu solusi. Apa itu? Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwasanya Allah berfirman, barang siapa yang takut terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya, dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka ganjarannya adalah surga. Watayaqontu, nah ini yang paling penting. Watayaqontu, dan Imam Hatim Al-Asham yakin. Tayaqontu, yakin, itu artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Karena jika ada keraguan, maka akan zon atau syak malah. Tetapi tatkala seorang hamba tidak ada keraguan di dalamnya, maka dia disebut dengan hamba yang yakin. Maka di sini Imam Hatim Al-Asham menyebutkan watayaqontu, saya memiliki keyakinan yang kuat, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu hakun shadikun, adalah sesuatu yang benar, yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka saya bersegera jika hawa nafsu itu timbul, ila khilafi nafsi, maka saya akan mencoba menahan hawa nafsu tersebut. Wa tashammartu li mujahadatiha, tashammartu ijtahadtu, maka saya akan berusaha sekuat tenaga li mujahadatiha, untuk melawan hawa nafsu tersebut. Wa ma matta'tuha bihawaha, dan saya tidak akan, matta'tuha bimakna tatwil au ta'mir, tidak akan memperpanjang, tidak akan menikmati hawa nafsu tersebut, hatta sampai irtadat li ta'atillahi ta'ala, sampai nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wan qadat laha, dan mengikuti ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Hatim Al-Asham menekankan bahwasanya hal yang paling perlu dilakukan secara segera
tanpa harus ditunda-tunda, itu adalah melawan hawa nafsu. Kenapa melawan hawa nafsu? Karena jika kita mengikuti hawa nafsu, maka mafhum mukhalafahnya atau cara berpikir terbaliknya adalah an-nar al-hawiyah. Jika mengikuti hawa nafsu, maka ganjarannya adalah neraka. Tetapi jika melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal faidatu tsalitsah, dan faidah yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i khutami dunya. Saya berpikir dan saya melihat kulla wahidin minan nas, bahwasanya setiap orang yas'a fi jam'i khutami dunya, mereka bersungguh-sungguh memperjuangkan apa? Fi khutami dunya, memperjuangkan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Summa yumsikuhu, kemudian tatkala harta dunia itu dapatkan, tatkala hal-hal duniawi itu didapatkan, baik itu harta benda, jabatan, kedudukan, ketenaran, ataupun yang lainnya, summa yumsikuhu, kemudian ia pegang hal tersebut. Kemudian ia pertahankan hal tersebut. Qabidon yadahu. Dan cara ia mempertahankannya bukan mempertahankan dengan cara biasa, tapi ia sangat pertahankan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hal yang telah ia kumpulkan. Tatkala ia mendapatkan jabatan, ia pertahankan jabatan itu sehingga tak ada orang yang bisa mengambil jabatannya. Tatkala ia mengumpulkan harta, ia simpan harta tersebut, ia pegang harta tersebut, pertahankan harta itu sampai orang lain tidak bisa mengambil harta itu. Tatkala ia mendapatkan popularitas, ia pertahankan popularitasnya, sehingga tatkala ada orang lain yang ingin mengambil popularitas yang ia dapatkan, ia akan musuhi, ia akan hinakan, ia akan singkirkan. Bahkan makna summa yumsikuhu qabidan yadahu ini, tatkala ada orang yang membutuhkan, meminta pertolongan yang nilainya hanya sedikit di mata orang tersebut, ia enggan untuk memberikannya. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka melihat hal tersebut, Imam Hatim Al-Asham memiliki pandangan yang berbeda. Tatkala habis setelah ia merenung, memikirkan, dan mencari solusinya dari Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang Imam Hatim Al-Asham dapatkan? Fata'amaltu fi qawli ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di setiap hamba, yanfad yafna, akan sirna, tidak abadi. Lalu apa yang abadi? Wa ma 'indallahi baq, tetapi apa yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Fabadzaltu, maka saya korbankan, saya berikan. Apa yang diberikan? Mahsuli minad dunya, hal yang ia dapatkan dari dunia, baik itu jabatan, harta benda, ataupun popularitas, liwajhillahi ta'ala. Saya gunakan hal-hal tersebut hanya untuk demi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah caranya? Fafarraqtuhu bainal masakin. Maka Imam Hatim Al-Asham membagikan harta benda yang ia kumpulkan di dunia kepada para fakir miskin. Kenapa? Liyakuna dukhron li indallahi ta'ala, agar hal tersebut bisa menjadi dukhron. Dukhron itu semacam tabungan. Li, bagi Imam Hatim Al-Asham, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala harta benda yang hanya dikumpulkan di dunia, jabatan yang hanya dibangga-banggakan pada akarib, pada kawan-kawan, popularitas yang hanya sebatas di media sosial, jika itu tidak diniatkan untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua sia-sia. Tetapi jika diniatkan untuk menghidupkan syariat Islamiyah, dikorbankan, diikhlaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menjadi tabungan, yang akan menjadi bekal kita di yaumul hisab nanti. Tatkala kita membutuhkan satu amal soleh, maka tabungan inilah yang akan menolong kita. Itulah yang Imam Hatim Al-Asam fikirkan. Itulah faidah yang ia dapatkan tatkala ia melihat fenomena yang terjadi saat itu dan mencari solusinya. Itulah faidah yang ketiga. Lalu apa faidah yang keempat? Apa nilai yang keempat? Wal faidatur rabi'ah anni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwami wal asyairi fa'tazza bihim. Faidah yang keempat, anni, bahwasanya saya Imam Hatim Al-Asam ra'aitu, melihat ba'dal khalqi, sebagian dari manusia itu, yadhunnu, mereka menyangka, anna syarafahu wa izzahu, bahwasanya kebanggaan atau kemuliaan itu fi kathratil aqwam, dari banyaknya pengikut. Aqwam di sini bermakna yatba'ul mutlak, wal asyair, atau dengan banyaknya keluarga, banyaknya keturunan, banyaknya kerabat. Fa'tazza bihim faftakhara bihim, dan mereka berbangga-bangga akan hal tersebut. Wa za'ama akhurun, dan sebagian yang lain mereka menyangka annahu, bahwasanya syarafahu, bahwasanya kemuliaan itu ada di mana? Fi sarwatil mal, fi sarwatil amwal wa kasratil aulad, dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Faftakharu biha, dan mereka berbangga atas hal tersebut. Wa hasiba ba'duhum, dan sebagian yang lain juga menyangka, berpikir bahwasanya anal izza wasyarafa, kemuliaan dan keagungan itu, fi qasbi amwalin nasi wa dhalmihim wa safki dimaihim, dalam mencuri, merampas harta orang lain, bahkan menzalimi orang lain sampai membunuh orang lain. Kenapa Imam Hatim Al-Asam dan Imam Al-Ghazali menuliskan hal ini? Karena ghasbul amwal, merampas harta orang lain, menzalimi orang lain, bahkan sampai membunuh, itu tandanya orang yang melakukan hal tersebut memiliki kibria, memiliki kesombongan, memiliki sesuatu yang ia rasa besar. Oleh karena itu, ia berani untuk mengambil harta orang lain secara paksa. Jika ia merasa lemah, maka ia tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Tetapi karena ia merasa kuat, ia merasa besar, sombong, tidak akan ada orang yang berani melawannya, maka apa yang terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia ambil harta orang, ia zalimi orang, bahkan sampai membunuh orang. Karena orang lain tidak akan mampu, tidak akan kuat, tidak akan berani untuk melawannya. Wa'taqadat qa'ifatun, dan ada sebagian kelompok kecil, sebagian kecil kelompok, annahu, bahwasanya al-izz wasyaraf, keagungan dan kemuliaan itu, fi itlafil mali wa israfihi wa tardirihi, dalam membubadirkan harta atau mensedekahkan harta dengan cara berlebihan. Itulah mana itlafil mal. Itlafil mal itu memberikan harta, sedekahkan harta, tetapi sedekahnya ini terlalu berlebihan, dan tujuannya adalah untuk dipuji oleh manusia. Wa israfihi, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, wa tadhirihi, dan membubadirkan harta tersebut. Fata'ammaltu, maka Imam Hatim Al-Asam berpikir, mendapat satu kesimpulan,
mendapatkan satu solusi yang ada di Al-Quran. Apa itu? Fi qaulihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia, orang yang paling agung di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Maka orang yang paling bertakwa bukan orang yang paling punya banyak harta, bukan orang yang paling populer, bukan orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi, tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, yang mana takwa ini akan menjadi kompas, menjadi tuntunan hidup yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. Fahtaratut taqwa, maka Imam Hatim Al-Asham memilih takwa. Wa'taqadtu anal Qur'ana haqqun shadiqun wa dhannahum wa hisbanahum kullaha batilun zail. Wal faidatul khamisah, dan faidah yang kelima. Poin yang kelima. Apa itu? Anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'da. Bahwasanya Imam Hatim Al-Asham melihat manusia itu suka saling menghina satu sama lain. Wa yaktab ba'duhum ba'da, saling menggibahkan satu sama lain. Fa wajadtu dzalika minal hasadi fil mal wal jah wal ilmi, dan saya menemukan bahwasanya mereka itu saling menghina, saling menggibahkan satu sama lain karena hasad. Hasad dalam hal apa? Dalam harta, wal jah, dan kepopuleran atau manzilatur rafi'ah, wal ilmi, bahkan dalam ilmu. Kenapa ini ada pesan tersembunyi ini? Kenapa Imam Hatim Al-Asham berpikir tentang peristiwa ini? Berpikir tentang peristiwa bahwasanya setiap manusia itu banyak yang menghina satu sama lain atau bergibah satu sama lain. Karena hal yang digibahkan ini, hal yang dibicarakan ini adalah suatu keagungan, adalah suatu kelebihan. Kita tahu bahwasanya hasad itu iri terhadap orang lain karena dia memiliki sesuatu yang lebih dari kita, dan kita berharap bahwasanya kelebihan tersebut itu bisa hilang. Apa saja hasad itu? Dalam hal apa saja? Al-mal, harta, wal jah, manzilatur rafi'ah, atau kedudukan, popularitas, wal ilmi, bahkan ilmu. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka Imam Hatim Al-Asham setelah berpikir, bertadabbur, melihat fenomena itu, peristiwa tersebut, maka ia menemukan solusinya di Al-Quran. Apa itu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Bahwasanya Allah telah bagikan, Allah telah tentukan kehidupan setiap hamba di alam dunia. Fa alimtu annal kismata kanat minallahi ta'ala. Maka saya mengetahui, saya mengamalkan bahwasanya apa yang telah Allah bagikan, apa yang telah Allah tetapkan bagi seorang hamba, ketetapan ini semua adalah dari Allah fil azal, sebelum kita diciptakan. Fama hasadtu ahada, maka saya tidak akan berhasad, tidak akan dengki, tidak akan iri terhadap hal yang dimiliki oleh orang lain. Waraditu bikismatillahi ta'ala, dan saya ridho, saya ikhlas atas apa yang Allah tetapkan. Nah, ini pesannya mendalam ini. Karena setiap orang Allah takdirkan, Allah berikan rizki yang berbeda. Maka Imam Hatim Al-Asham tatkala mengetahui hal ini, tatkala mengetahui bahwasanya Allah telah tetapkan kepada setiap hamba itu hal yang berbeda, baik itu ilmu, harta, popularitas, jabatan, ataupun yang lainnya, karena Allah yang menetapkan, maka ia tidak iri. Karena Allah adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Maka setiap ketetapannya dan peran yang Allah berikan pada setiap hambanya adalah peran terbaik yang akan dialami oleh hamba tersebut. Maka tatkala seorang
yang dititipi oleh Allah harta yang sedikit, orang miskin, dia ridho dengan kemiskinannya. Kenapa? Karena inilah ketetapan Allah, sehingga ia tidak iri dengan orang kaya. Orang yang menghafal susah, belajar sulit, ia ridho dengan keadaannya, sehingga ia tidak iri dengan temannya yang baru membaca sebentar tiba-tiba sudah hafal. Orang yang tidak populer, ia ridho dengan ketidakpopulerannya, dengan apa yang dialami oleh temannya. Tatkala dia berjalan, selalu ada orang yang minta foto. Kenapa ia ridho? Karena ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang telah ia lalui, yang telah ia rasakan, yang telah ia lihat, itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu ada rasa iri di sana, tidak perlu ada rasa hasad di sana. Karena Allah yang menetapkan, Allah sebaik-baiknya Tuhan, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan maha adil bagi setiap hambanya. Itulah yang ingin disampaikan kurang lebih oleh Imam Hatim Al-Asham. Itulah yang dipahami oleh Imam Hatim Al-Asham. Wal faidatus sadisah, dan faidah yang keenam, anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li gharadin wa sababin. Bahwasanya Imam Hatim Al-Asham melihat manusia ini yu'adi ba'duhum ba'da, saling bermusuhan. Dan permusuhan ini li gharadin wa sababin, selalu ada motif dan latar belakang dari permusuhan ini. Lalu ketika melihat fenomena itu, melihat peristiwa tersebut, apa yang didapatkan oleh ahlullah ini, apa yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asham ini, fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, dan saya berpikir solusinya ini ada di Al-Quran, di qaul Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Bahwasanya syaitan itu musuh bagi kalian, musuh bagi hamba Allah, musuh bagi muslimin. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan ini sebagai musuh, jangan yang lain. Dan syaitan ini tujuannya hanya satu, melemahkan iman kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya dua. Yang pertama, memanipulasi kita agar bersegera, cepat-cepat melakukan hal yang dibenci Allah. Jadi tatkala maksiat datang, kita cepat, kita gercep melakukan hal tersebut secepat mungkin. Itu hal yang pertama. Cara yang kedua, menunda-nunda hal-hal kebaikan yang akan kita lakukan, atau disebut dengan taswif. Tatkala kita ingin melakukan kebaikan, ingin merojaah, ingin buka kitab, ingin pergi ke majelis ilmu, ditunda-tunda terus. Itulah bagaimana cara setan melemahkan iman kita, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan ini bukan hanya dari golongan jin, tetapi ada juga dari golongan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nas, "Minal jinnati wan nas", bahwasanya syaitan itu dari jin, dari golongan jin dan golongan manusia. Dan celakanya, tatkala kita menjadikan syaitan ini sebagai musuh, maka kita akan menjadikan musuh abadi sampai nanti ke liang lahat. Karena syaitan ini berbeda karakteristiknya. Tatkala kita menjadikan manusia sebagai musuh dalam peperangan, tatkala musuh tersebut meninggal, mati, tertembak, terbom, maka permusuhan sudah hilang karena lawan sudah kalah. Tapi apa yang syaitan lakukan tatkala kita bertempur, tatkala ia kalah dalam satu hal, menunda-nunda kita agar sholat tidak tepat waktu, apa yang ia lakukan? Dia masuk ke pintu yang lain. Dia kalah di pertempuran hari ini, nanti dia akan datang dengan godaan yang lebih kuat. Maka godaan syaitan ini tidak pernah terputus. Maka untuk menjadikan diri ini dibentengi dari godaan syaitan membutuhkan latihan. Latihannya dengan apa latihannya? Dengan beribadah, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak puasa, qillatin naum,
tidur sedikit, makan sedikit, minum sedikit. Untuk apa ini semua? Untuk tadribin nafs, melatih diri supaya tatkala setan menggoda, kita bisa menahan hal tersebut, kita bisa melawannya. Itulah faidah yang keenam. Wal faidatu sabi'ah, dan faidah yang ketujuh, anni, bahwasanya Imam Hatim al-Asam, ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin, bahwasanya setiap orang itu yas'a bijiddin, dia berjuang sepenuh tenaga, wa yajtahidu bi mubalaghatin li talabil quti wal ma'asi bihaitsu yaqamu bihi fi syubhatin wa haramin wa yudhillu nafsahu wa yunkisu qadrahu. Dia berjuang sekuat tenaga untuk apa? Li talabil quti, untuk mencari penghidupan, mencari sesuap nasi. Qut ini bermakna ta'amun daruri, atau makanan pokok. Wal ma'ashi, dan mencari penghidupan. Dari sini tidak ada masalah. Yang jadi masalah selanjutnya, bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin, bahkan ia mencari harta, mencari sesuap nasi, mencari penghidupan dengan hal-hal yang subhat, bahkan haram. Wa yudhillu nafsahu, bahkan menghinakan dirinya sendiri. Wa yunkisu qadrahu, sehingga hal yang tadi itu menjadikan apa yang ia dapatkan itu berkurang. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka Imam Hatim al-Asam melihat fenomena ini, peristiwa tersebut, dia berpikir, mencari solusi, dan solusinya ditemukan di Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala, di firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, maka tidak ada satupun yang berjalan di atas bumi ini kecuali rezekinya sudah Allah tetapkan. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allah ta'ala, dan saya mengetahui akhirnya bahwasanya rezeki yang saya punya ini telah Allah tetapkan. Wa qad dhamanahu, dan Allah telah menjamin hal itu. Fastaghalatu bi ibadati, karena rezeki telah Allah tetapkan, telah Allah jamin akan dapatkan. Fastaghalatu bi ibadati, maka saya sibuk, menyibukkan diri bi ibadati, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah di sini jangan diartikan hanya sekedar ibadah ritual belaka. Jangan diartikan hanya sebagai sholat, saum belaka. Tetapi ibadah di sini bimakna, semakna dengan apa yang ia lakukan, sejalan dengan apa yang Allah inginkan, sejalan dengan syariat yang Allah tetapkan. Tatkala seorang hamba mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari sesuap nasi, maka ia akan berproses mencari nafkah dengan hal-hal yang halal, menjauhi hal yang subhat, menghindari hal yang haram, tidak menghinakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena rizki telah Allah tetapkan, rizki telah Allah jamin. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rizki itu sudah Allah tetapkan, tidak akan tertukar satu sama lain. Maka dari sini kita harus mengetahui hakikatnya rizki itu bukan apa yang kita miliki, tetapi rizki itu apa yang kita manfaatkan. Ini sejalan, saya mengutip dari kitab Syarah Jawhar Tauhid Imam Sawi. Tatkala berbicara tentang rizki, maka rizku bima yantafi'u bihi, rizki itu apa yang telah kita manfaatkan, bukan apa yang kita miliki. Maka jika kita mengira bahwasanya rezeki itu adalah mobil yang ada di garasi, baju yang ada di lemari, ataupun saldo yang ada di rekening, bukan hal tersebut. Tapi rezeki itu apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita manfaatkan. Rezeki itu bukan sekedar mobil Rolls Royce, Mercedes yang kita dapat di garasi, tetapi tatkala kita menikmati hal itu, memanfaatkan mobil tersebut, memanfaatkan pesawat, helikopter, mengendarinya, berpindah dari tempat ke tempat lain, itulah rezeki yang telah Allah tetapkan. Karena
tatkala kita kumpulkan mobil yang begitu banyak, rumah di mana-mana, saldo rekening sampai triliunan, tatkala ajal menjemput, itu semua ditinggalkan. Tetapi apa yang dimanfaatkan itulah rezekinya. Karena demikian, maka cara menjemputnya ada dua. Cara menjemputnya itu adalah Imam Al-Asawi berpendapat bahwasanya menjemputnya sesuai dengan kondisi seorang setiap hamba. Jika hamba tersebut ridha dengan hal-hal yang sedikit, tidak mengeluh, bahkan hal yang sedikit tersebut lebih menjaganya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mencari rezeki secukupnya, tidak berjuang atau berlebihan dalam bekerja, dan fokus pada ibadah dalam sholat, bermajlis ilmu, itu lebih baik baginya. Tetapi jika seorang hamba sulit untuk ridho dalam hal yang sedikit, tatkala ia memakai angkutan umum banyak mengeluhnya, maka bagi hamba tersebut berjuang mencari rezeki yang banyak itu lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengambil kaidah ar-rizki madmun wal amal matlub. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amal, dan beramal, bekerja, matlub. Itulah hal yang dipinta, itulah hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita sebagai thalabul ilmi, kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya. Tetapi apa yang Allah inginkan? Allah menginginkan seorang hamba, khususnya thalabul ilmi ini, agar bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Mungkin dalam kesungguhan ini setiap orang berbeda kadarnya, berbeda prosesnya. Tetapi karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan proses belajarnya, proses mengajarnya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jangan sampai kita belajar tetapi masih memakai pakaian yang haram. Kita belajar tapi masih memakan makanan yang haram. Kita belajar tapi masih berkata kata yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berkata kotor dan lain sebagainya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam di faedah yang ke-7. Lalu apa faedah yang ke-8? Wal faedatu tsaminah anni ra'aytu kulla wahidin mu'tamidan ila syai'in makhlukin. Imam Al-Asam, Hatim Al-Asam melihat bahwasanya setiap orang itu mempunyai satu sandaran, satu orang yang menjadi backup, yang ia menggantungkan diri pada hal tersebut. Ila syai'in makhlukin, tapi hal tersebut adalah sesosok makhluk. Apa saja makhluk itu? Ba'dhum ila dinar wa dirham, sebagian mereka pada dinar dan dirham. Ba'dhum ila mal wal mulk, dan sebagiannya menggantungkan diri pada harta dan jabatan, presiden, raja. Wa ba'dhum ila al-hirfati was sina'ah, dan sebagian hal lainnya mereka menggantungkan diri, yakin bahwasanya hal tersebut akan menolongnya. Apa hal yang menolong itu? Al-hirfah was sina'ah, profesi atau karya yang ia buat. Wa ba'dhum ila makhlukin mithli, dan yang lainnya pada makhluk seperti yang telah Imam Hatim Al-Asam sebutkan. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, maka Imam Hatim Al-Asam berfikir, bertadabur, mencari satu solusi. Solusinya Imam Hatim Al-Asam temukan fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sampai seterusnya. Fatawakkaltu 'ala Allah, maka Imam Hatim Al-Asam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil, karena Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang saya butuhkan. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menjamin rezeki,
maka ia akan berikan rezeki tersebut. Maka 8 faedah ini tatkala didengar oleh Imam Syakik, apa responnya? Imam Syakik sebagai gurunya berkata, faqala Syakik, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan keridhaan kepada engkau wahai Hatim. Inni qad nazaratut Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqan. Bahwasanya Syakik, Imam Syakik telah mempelajari kitab Taurat, wal Injil, waz Zabur, wal Furqan dan Al-Quran. Fawajadtu, dan saya temukan al-kutubul arba'ata taduru ala hadhil fawaid samaniyah, bahwasanya keempat kitab tadi, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran itu membahas hal yang telah engkau sebutkan tadi. Maka 8 faedah tadi, 8 poin tadi, 8 pelajaran yang Imam Hatim Al-Asam dapatkan selama 30 tahun ia belajar, itu semua telah mencakup ajaran Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Faman amila biha, dan barang siapa yang beramal, mengamalkan 8 poin tadi, kana amilan bihadhil kutubil arba'ati, maka dia telah beramal, ia telah menerapkan ajaran dari keempat kitab tersebut, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Beginilah bagaimana seorang hamba Allah, ahlullah, yang dekat dengan Allah, merespon terhadap suatu peristiwa, menyikapi suatu fenomena. Tatkala ada fenomena yang dirasa kurang sesuai, ia cari solusinya dalam Al-Quran. Tatkala solusinya ditemukan, ia amalkan solusi tersebut. Dan solusi ini, poin ini, pelajaran ini telah kita dapatkan. Sekarang waktunya kita amalkan. Imam Hatim Al-Asam membutuhkan waktu 30 tahun. 30 tahun untuk mendapatkan 8 poin ini. Kita sekarang membutuhkan waktu 30 menit kali 2. 1 jam. Hanya untuk mendapatkan apa yang Imam Hatim Al-Asam dapatkan selama 30 tahun. Maka sungguh kurang ajar sekali jika kita menyepelekan, merendahkan, apalagi mengabaikan apa yang telah Imam Hatim Al-Asam dapatkan selama 30 tahun. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang mengamalkan apa yang ia tahu, bukan termasuk orang-orang yang lalai, yang bahkan Allah jauhi, yang bahkan golongan orang-orang ini yang cinta dengan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, kehidupannya itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Maka semoga kita dijauhkan oleh hal-hal tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala adzkrihil ghafilun.